Pengawasan, beritahu Pak Gubernur, ini ada perda begini kok Bapak tidak batalkan. Nah itu Pak Yasin, seperti itu. Kalau Bapak ikut bekerja di sini, Bapak menjadi pasukan yang kuning ini. Padahal tugas kita di sini. Itu ya. Ini karena suka aja ini. Mudah-mudahan juga Bapak orang Golkar. Nah, persoalan ini kan persoalan kewenangan, Pak. Jadi iya. Kalau klausul awal itu memang keliru, akhirnya di bawah juga akan ikutan. Enggak. Kewenangan untuk membatalkan diberikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Bapak itu nanti yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembatalan itu. Kalau semuanya membatalkan, siapa yang akan mengawasi? Kita tambah Pak, ruang pembatalan itu pada saat evaluasi atau pada saat pelaksanaan dari ada dua. Pertama, ada perda masuk rezim evaluasi, tata ruang, APBD dan teman-temannya, APBD Indo, perubahan pertanggungjawaban, pajak daerah, retribusi daerah. Sekarang ditambah RPJP dan RPJM. Itu kabupaten kota semuanya harus nurut dengan provinsi. Ini evaluasi. Provinsi nurut sama pusat. Perda provinsi nurut sama pusat. Karena kita satu garis ini. Ini garis kita ini kan satu nih Pak. Garis komando ya? Ya. Dari sekarang itu Pak Jokowi, Pak Presiden dan pemerintahan yang baru itu sudah sangat enak Pak. Karena undang-undang Pemda itu sekarang memberi kewenangan kepada pemerintah yang lebih, termasuk gubernur. Kalau bupatinya bandel itu bisa diusulkan diberhentikan. Diundang rapat tidak pernah mau datang, itu bisa diberi sanksi. Kalau yang dulu enggak, Pak SBY itu cerita, saya ini presiden tapi nggak bisa negur bupati. Jadi Bapak dan Ibu, jangan menganggap seluruh bupati yang 511 ini nurut semua dengan presiden dan mendagri. Selama ada undang-undang otonomi daerah atau gimana nih Pak? Iya, di undang-undang begini Pak. Saya cerita apa adanya kepada Bapak dan Ibu. Ya, Prof, kelihatan memang yang kita melihat dan mendengar, mengikuti berita, kebanyakan bupati-bupati kabupaten kota Indonesia ini, jika masuk ke pusat, tidak monggo ke gubernur. Ini Pak, Ini saya aja ini. cerita untuk refleksi kita semua. Sebenarnya saya yang merumuskan undang-undang Pemda ini. Sistem sanksi itu saya semua yang merumuskan. Kalau gitu Bapak bertanggung jawab juga dong. Makanya saya ada sedihnya begini. Sedihnya begini Bapak dan Ibu. Undang-undang 574 itu kan undang-undang yang jelek Pak. Undang-undang ini jelek karena tidak lengkap Pak. Tidak lengkap. Tetapi pemerintahannya berjalan dengan sangat bagus. Karena satu, sistemnya sentralistik dan orangnya itu taat hukum. Gak ada dulu bupati gubernur yang bupatinya itu bertentangan dengan gubernur. Program pemerintah itu berjalan baik. Ini. Kemudian di Undang-Undang 2299 itu kita desentralisasi. Perilakunya berubah. Kita saat menyusun undang-undang masih berparadigma sama. Semua aparatur penyelenggara pemerintahan itu taat dan patuh. Taat dan patuh dengan hukum. Ternyata Pak, perilakunya itu berubah. Jadi terjadi degradasi penyelenggara pemerintahan. Kalau dulu Undang-Undang 574 itu dibaca untuk ditaati. Sekarang dari Undang-Undang